Selamat pagi, Bulan. Ya, selamat pagi Pak Didi, Pak Cuk. Selamat pagi, Bulan. Sehat Bulan ya? Alhamdulillah. Ini kemarin saya dengar nih dari Bu Nurib ya, bahwa jenengan katanya mau coaching beliau, apa benar itu? Iya Pak. Mungkin gini pula, kami hanya mengkonfirmasi saja ya. Kira-kira persiapan apa nih yang panjenengan sudah persiapkan nih untuk coaching ke depan? Iya. Jadi persiapan saya tidak banyak Pak Didi. Yang pertama kemarin kan saya sudah ketemu sama Bu Nurib. Jadi kami mau menyepakati untuk sesi coaching akan kami lakukan besok itu. Tempatnya juga di sini di Lab Tata Busana. Untuk persiapan yang lain, saya coba baca-baca modul lagi terkait coaching ini dan juga lihat video dari YouTube. Kelihatannya sudah siap banget ini. Ya. Terus terkait kompetensi nih Bulan, ya dalam hal ini adalah coaching. Kira-kira kompetensi apa nih yang mau panjenengan kembangkan nih nanti coaching dengan Bu Nurib? Ya. Menurut saya kompetensi yang harus ada dalam diri coach itu yang pertama adalah adanya kehadiran penuh gitu ya. Jadi si coach itu benar-benar ada di situ sehingga si coach akan merasa nyaman, santai, rileks gitu ketika dia mau mengutarakan sesuatu. Yang kedua, saya sebagai coach itu harus bisa menyimak aktif Pak. Jadi apa yang akan disampaikan, saya juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan si coach, dan akhirnya si coach bisa menemukan jawabannya sendiri, bukan saya yang harus menyampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bulan-bulan, kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching dengan guru itu jenengan menggunakan teknik apa? Bulan-bulan. Terus urutannya bagaimana, hal-hal atau kompetensi apa nanti yang dikembangkan pada saat melakukan coaching tersebut? Iya, dalam sesi coaching besok rencana saya menggunakan alur tirta itu Pak ya. Ya. Jadi di dalam alur tirta itu kan yang pertama adalah tujuan. Saya harus tahu dulu tujuan yang akan kita sepakati bersama dengan si coach itu apa gitu. Dari tujuan itu baru kita breakdown, kita identifikasi, mengerucut, mulai mendetail permasalahannya apa, sebabnya apa, dan nantinya itu akan menjadi sebuah perencanaan aksi ya, yang nantinya si coach sendiri yang akan menemukan, si coach sendiri yang akan membuat schedule atau perencanaan waktunya kapan, mau dimulai kapan, dan dia mungkin akan melibatkan siapa saja. Jadi si coach sendiri, saya hanya akan menggiring melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya berikan. Kita jalannya. Iya. Terus tujuan akhir dari pelaksanaan coaching ini apa? Atau hal-hal yang ingin dicapai terakhir itu apa? Iya. Harapan saya sih yang pertama si coach bisa secara terbuka dia menyampaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Saya hanya pengumpan saja Pak. Kemudian harapan saya yang kedua sih nantinya saya sebagai coach tetap bisa mendampingi si coach dalam mewujudkan rencana aksinya. Begitu Pak. Semangat Bulan. Ya. Ya. Baik Bulan, dari percakapan dari awal sampai akhir ini Bulan ya, semoga apa yang direncanakan dalam percakapan coaching dengan Bu Nurib nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Nurib mendapatkan solusi. Begitu Bulan ya. Terima kasih Bulan ya atas pertemuan kita hari ini. Kita cukupi sekian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bulan. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurib. Ya, Bu. Mari, silakan duduk.
ada yang mau diomongin sama saya? Iya Bu, saya ingin ya sedikit mengeluarkan keberkasan. Oh, Iya. oke boleh. Jadi apa kira-kira unek-unek yang mau disampaikan sama Bu Nurip? Tentang media sosial kita Bu. Oh, oke. Bagaimana menurut Bu Nurip sosial media kita? Jadi bisa kita Bu, ya media sosial kita itu menurut saya kurang digunakan secara maksimal Bu, terutama dalam hal publikasi kegiatan sekolah ataupun event-event penting tentang sekolah itu kadang tidak terpublikasikan Bu di situ. Kurang maksimalnya Publikasi ya. untuk publikasinya. Jadi menurut Bu Nurip nih, idealnya seperti apa sih kalau publikasi media sosial? Menurut saya Bu ya, karena peran media sosial itu baik di IG sekolah kita, Facebook atau web kita itu kan salah satunya berfungsi untuk promosi ya, promosi sekolah dan juga pemberian penunjuk orang bahwa sekolah itu memang ada kegiatan juga. Itu harusnya semua kegiatan-kegiatan yang penting di sekolah kita itu dipublikasikan di web itu. Misalnya Bu ya, kalau kemarin kan sekolah kita kan udah dapat juara provinsi untuk KOR anti narkoba, atau kemarin itu ya waktu penerimaan hadiah atau waktu upacara dan kurnya itu harusnya kan itu kan dipublikasikan Bu, tapi di IG dan di web sekolah, di media sosial sekolah itu belum ada. Kemudian lagi kegiatan-kegiatan kita yang lain itu kadang publikasinya nggak merata, ada yang di IG saja, ada yang di web saja. Bahkan kalau saya buka Bu, maaf ya, kadang-kadang itu webnya itu tidak update sama sekali Bu. Maaf ya Bu loh, maaf loh Bu ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Kan Ya. kita juga harus siap menerima masukan. Makasih Bu Nurip malah mau ngomong ya secara terbuka. Apakah menurut Bu Nurip media sosial kita selama ini belum maksimal atau tidak maksimal sama sekali? Belum maksimal Bu, kalau tidak kan berarti tidak pernah digunakan Bu. Ya, jadi sudah pernah digunakan, cuma belum maksimal gitu ya. Nah, menurut Bu Nurip kalau misalnya tidak maksimal nih, harapannya Bu Nurip kondisi ideal sehingga publikasi itu bisa maksimal itu melalui cara apa saja? Kalau menurut saya Bu ya, mungkin bisa ditambah dengan ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, dengan ekstrakurikuler jurnalistik itu kita bisa memberdayakan, memaksimalkan potensi peserta didik kita yang kebetulan mereka suka sekali dengan dunia tulis menulis, suka sekali dengan ngomong, tapi nanti kan kita arahkan mereka ke jurnalistik dan juga ke arah reporter tuh mau. Oke, berarti Bu Nurip akan melibatkan siswa, kira-kira seperti itu ya? Iya. Caranya mendapat siswa yang tertarik pada jurnalistik ini caranya seperti apa menurut Bu Nurip? Enggak Bu, saya kan kebetulan pelajarannya juga bahasa Indonesia ya. Waktu ada pembelajaran berita itu anak-anak itu antusias sekali Bu penulisan berita, kemudian mereka yang suka sekali ngomong itu mereka, Bu saya tidak mau lah Bu berita itu ditulis, saya mau aja langsung seperti ini kayak reporter itu Bu. Itu kan mereka yang memang suka sekali di dunia itu. Pernah Bu saya melakukan pendataan itu ya Bu ya, khusus anak yang di kelas saya ya, karena memang saya waktu itu pengen tahu juga mereka arahnya kemana. Itu mereka sebagian besar itu ya itu adalah paling yang ikut ke jurnalistik ke arah seperti itu. Bahkan ada yang bilang ke saya, Bu andaikan sekolah kita tuh ada majalah atau ada apa mungkin enak kali Bu ya, kita bisa berkembang gitu, bahkan kita seperti itu Bu. Wah, menarik sekali ya Bu Nurip. Jadi pembelajarannya di kelasnya Bu Nurip tidak hanya pembelajaran secara formal, tapi Bu Nurip juga bisa menggali di situ peminatan anak di bidang ekstra jurnalistik nantinya, gitu ya? Iya Bu. Nah, untuk publikasi ekstra digital ini, Bu Nurip, kembali lagi nih kita. Iya. Selain ekstra jurnalistik, kira-kira ada lagi nggak cara yang lain? Ada Bu, nanti ada kolaborasi antara jurnalistik dan konten digital. Itu masuk klub Bu. Nah,
jadi satu kesatuan nanti. Konten digital ini maksudnya seperti apa, Bu? Konten digital itu biasanya yang saya tahu di sekolah kita kan juga ada ya Bu ya, itu publikasi ya digitalnya, mulai video-video dan video-video itu, jadi itu dari videonya itu kebanyakan ke videonya. Kalau jurnalistik kan nanti mungkin kita bisa ngajarin mereka dari tata cara penulisan, kemudian kebahasaannya, editing bahasa ya Bu ya. Tapi kalau di konten jurnalistik ini, kontennya tadi digital itu, nanti kita bisa ajarin mereka cara membuat video yang baik, mengedit video yang baik, explore gambar. Itu nanti keduanya kita kolaborasikan, bisa kita gunakan untuk masuk publikasi kepada media sosial kegiatan kita Bu. Jadi nggak perlu lah kayak kan selama ini kan guru tertentu ya yang memegang untuk publikasi ke medsos ya. Ini sekarang kita kalau sudah ada tim enak Bu, mereka yang sudah memang ada kemampuan apa ya, keinginan internal itu kan lebih tergerak, lebih gercep gitu loh Bu, geraknya cepat, ada informasi apa itu, kita sebagai pembimbing pastinya tinggal memilah aja, memilih mana yang layak, mana yang enggak, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi menurut Bu Nurif, yang selama ini hanya pelibatannya di guru saja, mungkin guru terkait, Ya, bisa jadi kedepannya bisa melibatkan siswa aktif di dalamnya ya. iya Bu, bisa. Oke. Kalau konten digital ini kira-kira nantinya akan diarahkan ke medsos apa saja, Bu Nurif? Ya sesuai yang ada di kita, ada IG, kita sudah IG, ada kemudian TikTok Bu sekarang ya. Jadi anak-anak itu nantinya akan tahu menggunakan TikTok itu enggak apa ya, enggak hanya yang seperti itu aja, kita arahkan mereka ke TikTok yang bermanfaat tuh. Ada juga Facebook, kemudian banyak lah Bu konten-konten digital yang sekarang ini lagi tren. Jadi kalau saya bisa menangkap ini tadi ya, Ya. Bu Nurif memiliki rencana dalam rangka mempublikasikan kegiatan sekolah melalui pengembangan ekstra jurnalistik. Ya, Ya, dan yang kedua adalah konten digital. Ya, betul. Menarik sekali ya. Menarik sekali Bu Nurif, masukannya dari Bu Nurif. Nah, dari kedua hal ini kira-kira Bu Nurif akan melakukan yang mana dulu nih kira-kira? Yang pertama pastinya saya akan melakukan yang jurnalistik dulu Bu. Karena memang jurnalistik ini, maaf ya Bu, saya mengajukan diri loh. Kebetulan saya ini kok suka gitu loh di situ. Jadi biar nanti anak-anak saya bimbing aja masuk ke jurnalistik, dan karena kegiatan digital itu saya nggak terlalu bisa, nanti saya bisa kolaborasi dengan tim IT gitu. Nanti anak-anak yang suka di digital biar nanti tim IT yang membimbing mereka. Jadi kita kolaborasi Bu antara jurnalistik dan juga konten digital. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nurif mau menginisiasi memulai kegiatan ekstra jurnalistik ini? Rencananya nanti malam saya ingin menyempurnakan rekan saya semacam kayak proposal perencanaan itu ya Bu ya. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan dan juga dengan koordinator ekstrakurikuler supaya mereka memasukkan satu nama ekstrakurikuler yaitu jurnalistik itu ke draft mereka. Nanti ketika dibagikan ke siswa, jadi siswa kan tahu bahwa sekarang kita tuh punya tambahan satu lagi ekstra yaitu jurnalistik. Bagus sekali. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini kira-kira Bu Nurif membutuhkan bantuan siapa saja? Yang pertama pastinya Ibu. Selaku kepala sekolah loh Bu. Oke lah, pasti saya akan support nih kalau itu. Iya, berarti support ya Bu ya. Ya, selain itu Wakasis dan juga koordinator ekstrakurikuler. Dan setelah itu yang harus dan pasti nih Bu juga berperan penting itu adalah seluruh warga sekolah. Karena memang Bu kalau kita misalnya mengirim lewat medsos atau video kita itu kan perlu like, subscribe, kemudian share. Itu kan saran kita, cara kita mempromosikan publikasi lah itu. Seluruh warga sekolah harus terlibat, nggak hanya cuman sebagai pelihat pasif saja Bu. Jadi mereka harus mengomentari dengan komentar-komentar yang positif dan membangun, seperti itu Bu. Oke. Menarik sekali nih Bu Nurif idenya.
Iya, berarti mulai besok Bu Nurip sudah bahkan nanti malam ya. Iya, sudah nanti mulai malam. bisa mulai jalan ya Iya. proposalnya. Oke. Menarik sekali Bu Nurip, cuma sebentar lagi nih saya mau ada rapat. Apa? Kira-kira kita kapan ya bisa ketemu lagi? Saya pengen tahu ini. Ketemu lagi Bu. Siap ini Bu. 1 minggu Maaf lagi ya. Bu, saking semangatnya sama Oh, saya. oke. Boleh lah, boleh. 1 minggu lagi kita coba diskusikan lagi ya. Siap Bu. Oke. Kita kemana ya Bu Nurip? Kayaknya nggak usah ke ruangan ini, nanti saya aja yang nyamperin ke ruang guru gitu ya? Gitu ya? Selamat Bu, saya mengikutinya. Oke. Terima kasih masukannya. Saya belajar banyak hari ini dari Bu Nurip tentang publikasi medsos kita gitu ya. Semoga dapat terrealisasi dengan baik Bu Nurip ya. Terima kasih ya. Mohon maaf nih Bu. Iya, iya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bula. Waalaikumsalam Pak Cuk, Pak Didi. Ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Segar ya? Sudah. Oke, semangat. Baik Bula, kemarin dengan sudah melakukan coaching bersama Bu Nurul. Kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching itu? Iya, saya rasa saya kemarin cukup pede ya karena persiapan saya sudah cukup baik gitu. Biasa. Saya melakukan alur data sesuai yang ada di modul. Kemudian saya juga mencoba sebagai coach untuk menyimak apa yang sedang disampaikan oleh si coach tanpa menyela gitu Pak Cuk ya. Jadi si coach itu menurut saya terasa rileks, santai, dan dia bisa terbuka menyampaikan unek-uneknya, dan saya coba menggali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, sehingga si coach itu akhirnya bisa menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang dia utarakan sebelumnya gitu. Dan bisa membuat planning ke depannya seperti apa, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya nantinya. Nah, kira-kira kompetensi apa ke depan yang ingin dikembangkan begitu dari Iya. hasil ini? Menurut saya masih harus banyak belajar ya Pak Cuk, terkait bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada si coach itu. Kemudian saya juga harus sabar juga, karena kalau misalnya orang mau curhat itu kan nggak mungkin kita mau menyela gitu ya. Punya waktu yang lebih, dan itu yang sebenarnya ingin saya pelajari lebih lanjut. Bisa kami sambung Pak Cip? Oh, enggak. Non saya Bula ya. Ini terkait apa yang panjenengan lakukan coaching kemarin ya. Kami sebagai pengamat ya, saya dengan Pak Cuk, kami merefleksikan atau menggaris bawahi lah apa yang panjenengan lakukan. Alur yang jenengan ambil kemarin Tirta, menurut kami itu sudah bagus, sudah benar ya. Jadi mulai urut-urutannya sudah benar. Jadi mulai dari tujuan ya. Ketika panjenengan menggali tujuan, Bu Nurul sebagai coach itu juga sudah menyampaikan tujuannya apa, permasalahannya yang mau dibahas atau mau diselesaikan, benar. Dan juga identifikasi ketika Bula menggali ya atau mengurai pertanyaan-pertanyaan berbobot lah terkait kompetensi atau permasalahan Bu Nurip, itu juga sudah benar sekali. Jadi Bu Nurip juga sudah mengeksplor apa yang potensi yang mereka miliki atau permasalahan mereka, dan juga perencanaan. Jadi Bu Ula juga memberikan kayak sebuah, bukan mengarahkan tapi memberikan bagaimana kira-kira perencanaan si koci ini ke depannya bagaimana ya, itu juga sudah benar sekali. Jadi bukan Bu Ula yang memberikan, namun si koci lah yang diberi kesempatan untuk membuat perencanaan sendiri. Dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini tanggung jawab juga sudah benar. Bu Ula juga sudah memberikan bagaimana dari kegiatan percakapan coaching ini apa yang panjenengan dapatkan. Nah, pertanyaan seperti itu kan sudah benar, ini sesuai tanggung jawab. Akhirnya si coach juga memberikan kesimpulan begitu ya. Artinya memberikan solusi terhadap permasalahannya sendiri begitu ya. Dan juga Bu Ula juga menanyakan, nah ini mau
eksekusi kapan nih? Lah itu juga bentuk pertanyaan yang luar biasa. Jadi saya kira alur Tirta yang kami ketahui, yang kami baca dari berbagai macam referensi baik di modul atau di YouTube ya, itu sudah urut lah, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab, sudah luar biasa. Nah, terkait kompetensi pula ya, kompetensi yang kami tangkap ya, kami berdua Pak Cuk ya kemarin ya, terkait dengan kehadiran penuh atau presensinya Bula sudah bagus. Artinya percakapan Bula sama Bu Nurip selaku coach sudah rileks. Jadi si coach merasa rileks, nyaman gitu, tidak tertekan. Jadi dia bisa mengeksplor. Nah, santai Pak Cuk ya. Jadi bisa mengeksplor semua permasalahannya ketika identifikasi itu loh Bula ya. Jadi bisa kompetensinya disampaikan semua, terus masalah-masalahnya disampaikan, penyebab dan seterusnya. Nah, itu mereka sudah kalau saya mendapati sudah tereksplor semua. Dan terkait dengan mendengarkan aktif, Bula juga saya rasa sudah benar ya. Jadi yang aktif bukan Bula selaku coach, namun Bu Nuripnya selaku coach. Jadi Bula hanya mengumpan 1-2 kalimat, si coach Bu Nuripnya wah banyak sekali mengeksplor. Jadi itu sudah benar ya. Jadi yang harus sebagai pendengar aktifnya adalah Bula selaku coach ya. Dan juga menggali pertanyaan berbobot. Nah ini juga saya nangkapnya juga sudah benar sekali. Artinya pertanyaan apa yang disampaikan Bula terhadap coach itu sudah benar. Jadi tidak mengarah ke sana kemari. Jadi sesuai dengan tujuan awal. Ketika si coach menyampaikan tujuan saya pengennya gini. Nah yang digali Bula itu merujuknya ke situ gitu. Jadi tidak ke sana kemari dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya menangkapnya sudah benar lah, sudah pas dari 3 kompetensi itu. Begitu Bula ya, yang dapat kami refleksikan, kami garis bawahi sama Pak Cuk, begitu Pak Cuk ya. Betul sekali. Ye, kemungkinan ada tambahan lagi enggak Pak Cuk? Cukup. Ye. Kalau cukup Bula, semoga apa yang jenengan lakukan kegiatan seperti ini, coaching terhadap Bu Nurip ini bisa kedepannya bisa dilakukan terhadap rekan-rekan yang lain lah Bula ya. Biar nanti rekan-rekan sejawat yang lain itu bisa menyelesaikan masalah ya terkait dengan proses pembelajaran kah atau apa gitu ya, supaya tujuan kita yang penting kan anak supaya mendapat pelayanan prima gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan Kak Hade lah, kita menghamba lah terhadap murid begitu Pak Cuy ya. Jadi harapan saya tidak cukup dengan Bu Nurip saja, tidak, tapi ini nanti ditularkan terhadap teman-teman yang lain. Begitu Pak Cuy ya. Terima kasih loh Pak Didik ya, Pak Cuy ya. Terima kasih. Itu mungkin dari kami, jadi mohon maaf loh kalau mungkin kurang pas di Bu Bula gitu. Saya kira cukup pulang ya, Pak Cuk ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini ya Bula. Semoga kita kedepannya bisa kita sambung. Oke, terima kasih Bula. Salam, terima kasih. Ya, terima kasih.